Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini Mimin akan mengulas dan menguak misteri ingatan yang telah diwariskan turun-temurun ke sesama Titan pewaris. Dan gimana bisa pikiran dari masa lalu itu ditransfer ke ingatan pewaris Titan ke generasi baru. Daripada penasaran, langsung aja ya kita bahas. Dalam manga Attack on Titan diceritakan mereka yang memiliki kekuatan salah satu dari 9 Titan Ymir atau Titan Shifter diperlihatkan memiliki kemampuan lain. Selain mewarisi kekuatan Titan, mereka juga akan mewarisi ingatan atau kenangan dari pemilik kemampuan Titan sebelumnya. Namun ada juga salah satu Titan yang bukan hanya bisa melihat ke masa lalu, tapi juga bisa melihat ke masa depan. Inilah yang kemudian disebut sebagai memory chains atau rantai kenangan. Mewarisi kekuatan Titan adalah salah satu hal yang muncul dalam cerita Attack on Titan, di mana hal ini dimulai sejak ribuan tahun lalu oleh King Fritz. Fritz sengaja memerintahkan ketiga anaknya, Rose, Maria, dan Sheena, untuk memakan jenazah ibunya, Ymir Fritz, untuk mewarisi kekuatan Titan ibunya. Kekuatan tersebut digunakan oleh Fritz sebagai cara untuk memperbesar wilayah Eldian. Fritz sendiri meminta kepada anak-anaknya untuk terus memiliki keturunan agar kemampuan Titan tersebut bisa terus diwariskan kepada keturunannya. Dan bangsa Eldian sendiri semakin kuat dan besar. Berbeda dengan dulu di mana ke-9 kekuatan Titan dimiliki oleh keluarga Fritz yang sekarang berubah menjadi keluarga Reis. Sekarang sebagian Titan berada di bawah kendali bangsa Marley. Nah, sekarang berbicara mengenai mewariskan pikiran, ada beberapa contoh dari hal tersebut. Misalnya nih, ketika Eren mendapatkan ingatannya tentang Grisha atau ayahnya. Namun saat itu Eren masih belum tahu nih apapun mengenai kekuatannya. Dia butuh pemicu untuk mengakses kenangannya, misalnya dengan kontak langsung dengan keluarga Reis atau membaca buku yang Grisha tinggalkan. Namun ketika kenangan tersebut sudah terlihat, semua kenangannya menjadi tidak terbatas. Dan Eren sendiri bingung dengan realita yang ada dan beranggapan bahwa dia juga menjadi bagian dari ingatan tersebut. Momen ketika mereka pertama kali menyebutkan nama Attack Titan. Eren juga memiliki ingatan dari Freida Reis ketika dia melihat sosok Freida dalam sekelebat ingatannya. Lalu bagaimana sebenarnya semua sistem kenangan tersebut bekerja? Seperti yang Mimin sebutkan barusan, jadi guys, setiap pemilik kekuatan 9 Titan atau Titan Shifter akan memiliki kemampuan untuk melihat ingatan atau memori dari pemilik kekuatan Titan sebelumnya. Namun, memori tersebut tidak lebih kuat dari ingatan mereka yang memiliki kekuatan Founding Titan. Jika seorang Titan Shifter tidak mampu menggunakan kenangan tersebut, seperti halnya Eren di awal cerita, maka butuh sesuatu untuk memicu hal tersebut. Seperti kayak Armin sendiri mengatakan bahwa menyentuh objek atau seseorang akan membantu memicu hal tersebut. Hubungan darah antara pemilik sekarang dan calon pewaris selanjutnya memiliki peran penting dalam mewarisi ingatan tersebut guys. Misalnya nih, keluarga Reis dan keluarga Tibur selalu berusaha agar semua keturunannya menjadi pemilik dari Founding Titan dan Warhammer Titan. Dengan adanya hubungan darah, pemilik kekuatan Titan tersebut akan mampu melihat jauh ke belakang. Namun semua proses tersebut gagal jika terdapat orang lain di dalam proses pewarisan kekuatan tersebut. Misalnya saja nih, seperti Galliard yang tidak bisa melihat kenangan kakaknya Marcel. Karena sebelum Galliard mewarisi kekuatan Jauh Titan, Ymir lah yang menjadi pemilik kekuatan tersebut. Galliard hanya bisa melihat ingatan dari Ymir karena dialah pemilik sebelumnya guys. Terkadang calon pemilik kekuatan Titan akan bermimpi tentang pemilik sebelumnya. Contohnya adalah Armin yang bermimpi tentang Bertolt Hofer sebelum mewarisi kolosal Titan. Namun hal menarik nih yang dimiliki dan spesial menurut Mimin untuk Eren Yeager. Eren merupakan pemilik dari kekuatan Attack on Titan setelah dia memakan sang ayah Grisha Yeager, yang memang dengan sengaja memaksa Eren untuk memakannya dengan cara merubah Eren menjadi pure Titan dan tanpa sadar dia memakan sang ayah. Dan sejak saat itu kekuatan Attack Titan dalam diri Grisha diwariskan kepada Eren. Lantas, lalu apa yang membuatnya sangat menarik dari warisan ingatan di Attack on Titan ini? Selain mampu mewarisi dari pemilik sebelumnya, pemilik Titan juga mampu mewarisi ingatan pemilik selanjutnya.
Dengan kata lain nih, selain bisa melihat ke masa lalu, pemilik Titan juga bisa melihat ke masa depan. Mereka akan melihat sebuah momen yang akan mereka alami di masa yang akan datang. Contohnya adalah Eren Kruger pernah menyebutkan nama dari Armin dan Mikasa kepada Grisha Yeager. Padahal mereka berdua saat itu masih belum lahir. Eren Kruger dalam ingatannya melihat bahwa Armin dan Mikasa adalah sosok penting. Oleh karena itu mereka harus dilindungi. Menurut J.K. Jagger, momen melihat ke masa depan tersebut digambarkan sebagai kekuatan untuk melampaui waktu. Keunikan selanjutnya adalah untuk mampu melihat ke masa depan inilah yang menjadi titik kuncinya sebenarnya guys. Mengapa Attack on Titan selalu selangkah lebih maju dan selalu lebih kuat dan selalu bertarung demi kebebasannya. Hal ini juga membuat Grisha mengetahui semua hal tentang founding Titan karena dia mendapatkan informasi tersebut dari anaknya dan dari masa depan juga, yaitu Eren. Grisha juga sudah mengetahui tentang apa yang akan Eren lakukan. Grisha mengetahui bahwa Eren akan melakukan rambling karena takut Grisha meminta Zeke untuk menghentikan Eren melakukan hal tersebut. Namun sama halnya dengan ingatan dari masa lalu yang seringkali tidak lengkap, ingatan dari masa depan pun tidak lengkap juga guys. Dengan adanya ingatan dari masa depan ini, para fans sendiri banyak mengungkapkan teori mereka mengenai berbagai peristiwa yang ada. Secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa Eren lah yang dianggap sebagai dalang dari semua peristiwa yang terjadi di cerita Attack on Titan. Mungkin nih jika Eren tidak menghasut Ymir Fritz, maka tidak akan pernah ada tuh yang namanya Titan di dunia tersebut. Salah satu yang populer adalah peristiwa bagaimana Ymir dituduh sebagai pelaku yang membebaskan seekor babi ribuan tahun lalu guys. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi awal mula Ymir Fritz memiliki kekuatan Titan. Banyak fans menduga bahwa Eren adalah sosok yang menghasut Ymir Fritz untuk membebaskan babi tersebut dulu. Eren juga yang dianggap bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi. Oke guys, itu dia pengungkapan misteri gimana ingatan Titan di masa lalu bisa tetap terjaga dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya walaupun terjadi silang generasi. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.